Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen atau para penonton dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, komen, dan share. Dan tentu juga bagi Anda yang subscribe. Dan bagi Anda yang melakukan pertanyaan, itu saya akan menjawab pertanyaan karena 4 hari yang lalu saya mengupload 3 alasan orang untuk memilih partai politik atau eksekutif atau legislatif lah. Dan di situ saya menulis hanya 3 gitu, ada 3 alasan. Lalu netizen atau penonton bertanya 4-5-nya apa gitu. Lalu saya menelaah kembali, ternyata bukan hanya 4-5, ada 9 ya alasan orang untuk memilih partai politik atau eksekutif atau legislatif atau pemimpin, baik presiden, wali kota, gubernur ataupun bupati. Jadi ini adalah hasil daripada setelah saya beberapa waktu yang lalu dan ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapat di media, ditambah dengan pengalaman-pengalaman saya secara pribadi selama mengikuti organisasi-organisasi gitu. Yang saya katakan di video sebelumnya yaitu ada 3. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah ideologi, dan ketiga tokoh. Jadi 1, 2, 3 ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya. Anda boleh lihat nanti di 3 alasan orang memilih partai politik. Sementara yang keempat itu adalah agama. Jadi orang kalau agamanya A, dia tidak mungkin memilih wakil dari agama B. Ini di mana-mana itu seperti itu, udah menjadi suatu standar gitu, tidak perlu itu dibahas, tidak perlu itu dipertikaikan gitu. Yang kelima itu masalah suku. Jadi orang itu berkemungkinan kalau seandainya sukunya sama, dia akan memilih gitu. Nah, kalau suku lain mungkin bisa juga ada memilih, tentu ada yang 9 masuk yang dia 9 tadi, karena suku ini begitu erat juga hubungannya antara satu orang dengan orang lain, walaupun mereka tidak pernah jumpa, tapi kalau mereka itu satu suku, berkemungkinan mereka akan bisa memilih. Contohnya Indonesia ini adalah negara yang jumlah penduduknya paling banyak. Jadi suku yang paling banyak di Indonesia itu adalah suku Jawa. Maka presiden itu orang Jawa terus. Kenapa? Karena suku dia paling banyak, pemilih dia paling banyak. Dia tidak mungkin memilih orang lain. Ini udah suatu hal yang lumrah sebenarnya, tidak perlu diperdebatkan. Ini di mana-mana juga seperti itu. Kayak di Amerika itu banyak orang kulit putih. Tentu aja presiden itu orang kulit putih. Orang negro ada aja, si Barack Obama misalnya, cuma 1 dari 46 presiden Amerika. Nah, jadi ini kan suatu hal yang sangat jarang terjadi. Kalau bagaimanapun orang tuh kalau kesamaan satu suku, berkemungkinan mereka akan memilih. Yang ke-6 itu wilayah atau daerah. Mungkin dia berasal dari daerah yang sama, sehingga mereka mempunyai ikatan yang sama juga gitu. Jadi berkemungkinan kalau pernah satu daerah, misalnya ada wakil dari Sumatera, orang Sumatera, berkemungkinan dia akan pilih Sumatera, tidak mungkin memilih orang Kalimantan, orang Sulawesi. Begitu juga sebaliknya, orang Sulawesi dia tidak akan mungkin juga akan memilih orang Sumatera, tentu dia memilih orang dia kalau ada calon dari dia gitu. Ini udah biasa juga, tidak perlu diperdebatkan juga sebenarnya. Yang ke-7 masalah profesi. Ya, ini profesi ini kalau di Amerika itu presiden itu yang paling banyak profesinya adalah dari pengacara. Berbeda dengan negara kita Indonesia belum pernah pengacara menjadi presiden. Jadi berkemungkinan orang di Amerika itu kalau dia profesi dia pengacara, itu dia akan pilih pengacara juga. Kalau lawannya itu pengusaha, dia akan pilih pengacara gitu. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau presiden itu dari ABRI, berkemungkinan ABRI itu walaupun tanpa disuruh dia tetap pilih ABRI juga gitu. Walaupun ada beberapa orang yang tidak sesuai ataupun dia tidak ada pilihan lain gitu. Yang ke-8 senasib. Nah, mungkin mereka pernah satu nasib dulu, misalnya ya sama-sama susah atau sama-sama penderitaan atau sama-sama senang gitu. Berkemungkinan mereka akan memilih juga. Yang ke-9 yaitu pertemanan atau pergaulan atau persahabatan. Mungkin mereka dulu pernah satu sekolah, satu organisasi, dan mereka ingat teman mereka ini orangnya bagus, tentu mereka akan pilih temannya. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada 9 yang harus kita perhatikan masyarakat atau orang memilih legislatif maupun eksekutif. Ya, saya ulangi kembali ya.
Yang pertama masalah kesempatan, yang kedua ideologi, yang ketiga tokoh, yang keempat agama, yang kelima suku, yang keenam wilayah atau daerah, yang ketujuh profesi, yang ke-8 senasib sepenanggungan, nomor 9 pergaulan. Jadi ini yang dapat saya analisa untuk setakat ini. Jadi kalau Anda ada pendapat yang lain, Anda boleh bicara di kolom komentar, kita nanti akan diskusikan. Dan bagi Anda yang telah bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Mungkin ini jawaban bagi Anda bisa Anda puas. Kalau Anda merasa hal ini belum, ya nanti kita akan bicarakan kembali gitu. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong tekan lonceng notifikasinya sekali lagi, subscribe, karena subscribe ini nggak bayar gitu, hanya sekedar menekan lonceng aja di HP Android Anda serta klik di komputer atau di laptop Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.